Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Dalam kesempatan kali ini kita akan belajar pelajaran tarikh kelas 7 tentang rintangan dan hambatan yang dirasakan pada masa penyebaran Islam di masa Rasulullah. Silakan anak-anak buka halaman 22 buku tarikhnya. Sini ada berbagai rintangan yang didapatkan oleh Rasulullah pada saat melakukan dakwah terang-terangan, yaitu yang pertama, Rasulullah disebut sebagai orang gila. Nah, dakwah Islam ini semakin hari semakin berkembang dan mengundang simpati dari berbagai pihak, sehingga kaum muslimin semakin bertambah. Hal ini menyebabkan kaum Quraisy gusar, galau dan khawatir karena semakin berkembangnya agama Islam. Nah, maka dari beberapa mereka melakukan penekanan, hinaan, cacian dan makian agar mengendurkan semangat kaum muslimin untuk berdakwah. Sehingga pada masa itu Rasulullah yang dulu digelari sebagai Al-Amin atau orang yang dapat dipercaya disebut sebagai tukang sihir, orang gila dan mengada-ngada. Hal ini cacian dan makian diawali dari pertemuan di rumah Walid bin Mughirah dan disampaikan di berbagai tempat. Jadi dibilang kalau Nabi Muhammad adalah orang gila yang menyebarkan ajaran baru yang tidak mengikuti ajaran nenek moyangnya. Yang kedua, dua orang anak putri Nabi Muhammad dicerai. Nah, jadi dua anaknya ini Ummu Ruqayyah dan Ummi Kalsum dinikahi oleh sahabat Utsman. Sebelum dinikahi sahabat Utsman bin Affan, beliau dua orang anak ini dinikahi oleh anaknya Abu Lahab, sehingga Abu Lahab ini yang paling menentang penyebaran agama Islam di Mekah, menyuruh anaknya untuk menceraikan putri Nabi Muhammad, yaitu Ummu Ruqayyah dan Ummi Kalsum. Jadi dua anaknya Nabi Muhammad ini dinikahi oleh anaknya Abu Lahab, oleh dua orang putra dari Abu Lahab. Nah, selanjutnya yaitu dilakukannya teror fisik kepada Nabi Muhammad. Nah, pada masa Nabi Muhammad, Rasulullah pernah disakiti kedua tangannya oleh Uqbah secara fisik. Bahkan Nabi Muhammad mendapatkan dilemparinya kotoran hewan dan bahkan diludahi pada saat Nabi Muhammad melaksanakan sholat di Ka'bah. Nah, ada juga yang lebih sadis atau yang dilakukan oleh kaum kafir Quraisy, yaitu yang keempat, yaitu Rasulullah terancam dibunuh. Nah, Nabi ini diancam oleh Abu Lahab, padahal Abu Lahab ini merupakan masih saudaranya Nabi Muhammad. Nah, berbekal tuktu muslihat dan kelicikan Abu Jahal selalu merongrong dakwah Nabi Muhammad, sehingga pernah suatu hari Nabi Muhammad sedang sujud di depan Ka'bah, Abu Jahal akan membunuh dengan mengangkat kakinya. Nah, Abu Jahal mengangkat kaki di atas tubuh Nabi Muhammad, namun berkat pertolongan oleh Allah, tiba-tiba Abu Jahal melarikan diri ketakutan, sehingga tidak jadi melakukan hal tersebut. Akan tetapi Abu Jahal tetap melakukan
kali untuk mengancam membunuh Nabi Muhammad. Selanjutnya yang kelima yaitu teror fisik kepada Nabi Muhammad. Nah, selain teror fisik ini juga didapati oleh sahabat-sahabat Nabi Muhammad yang baru masuk Islam. Teror fisik kepada Zubair bin Awam, teror kepada Yasir, dan ayah dan ibunya Ammar bin Yasir meninggal dunia syahid ketika ditusuk oleh Abu Jahal. Nah, Abu Jahal ini sangat memusuhi Islam dan dia menusuk orang tuanya Yasir dari belakang menggunakan tombak. Selanjutnya teror fisik kepada Utsman, Mus'ab bin Umair, dan penyiksaan Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah ini dilakukan penyiksaan karena beliau ini merupakan budak, maka disiksa oleh orang yang memilikinya dengan cara ditindikan batu. Tapi yang dilakukan Bilal bin Rabah, dia melakukan tetap beriman kepada Allah. Selanjutnya pembaikotan terhadap kaum muslimin. Hal ini dilakukan untuk memberikan penderitaan kepada Nabi Muhammad dan pengikutnya. Nah, menyebabkan kaum kafir Quraisy melakukan ini untuk membaikot secara sosial dan ekonomi, sampai kaum muslimin menyerah kepada ajaran dan keyakinan sebelumnya, yaitu menyembah selain kepada Allah. Nah, hal ini ada piagam boikot yang digantung di Ka'bah, akan tetapi sehingga piagam tersebut dimakan oleh rayap, dan kaum kafir Quraisy semakin frustasi. Boikot tersebut tidak menyurutkan perjuangan Nabi beserta pengikutnya untuk berpindah kembali kepada keyakinannya. Selanjutnya Rasulullah dihujani batu di Taif. Nah, hal ini dilakukan Rasulullah ketika ingin ke Taif, akan tetapi di Taif malah dimusuhi, bahkan dihujani batu oleh rakyat masyarakat di Taif. Hal ini menyebabkan banyak luka kepala dan sekujur tubuh Nabi Muhammad, bahkan sendal beliau sampai bersimbah darah. Namun hal ini tidak mengendurkan Nabi Muhammad untuk terus berdakwah. Bahkan Nabi Muhammad mendoakan agar daerah Taif ini menjadi daerah yang sangat taat kepada Allah di masa selanjutnya. Nah, selanjutnya yaitu melakukan hijrah ke Habasyah. Habasyah ini terletak di Ethiopia. Nah, hal ini dilakukan pertama kali oleh rombongan sahabat Nabi, yaitu Utsman bin Affan beserta istrinya Ruqayyah bin Rasulullah, Ja'far bin Abi Thalib, Abdurrahman bin Auf, dan Ummu Habibah bin Abu Sufyan. Nah, sehingga kaum muslimin diterima oleh Raja Habasyah An-Najasyi. Telah dirasa hijrah pertama sukses, dilakukan hijrah ke Habasyah untuk yang kedua kalinya. Nah, kaum kafir Quraisy bertambah berang dan mengutus diplomat untuk membujuk Habasyah agar memulangkan kaum muslimin tersebut ke Mekah. Akan tetapi diplomat ini yang diwakili oleh Amr bin As dan Abdullah bin Abi Rabi'ah tidak dapat membujuk Raja Habasyah. Nah, di tengah berbagai rintangan hambatan, kaum muslimin mendapat kabar gembira dan bertambah kuat dukungan terhadap risalah Islam untuk menguatkan penentangan kaum Quraisy, sehingga Hamzah bin Abdul Muthalib, paman Nabi Muhammad, masuk Islam. Selang 3 hari berikutnya